Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Pisces. Oke, pesan semesta untuk Pisces November 2024 ya. Ini general reading, bisa resonate bisa enggak untuk semua Pisces. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus ya. Sun, Moon, dan Rising aja. Oke, pesan semesta untuk Pisces, Sun, Moon, Rising. Pisces. Oke, King of Pentacles. Queen of Swords. The High Priestess. Seven of Cups. Aces. Edge of Pentacles. Okay. The Lovers. The Hangman. Okay, Pisces. Oke, Knight of Pentacles. Jadi mungkin kamu sedang berproses untuk upgrade diri, berproses untuk level up, berproses untuk memperbaiki hal-hal yang gak oke di hidup kamu ya. Terus mungkin sedang fokus belajar nih, bisa apa aja, bisa kuliah lagi, bisa sekolah lagi, atau belajar banyak hal, skill baru, atau hanya sekedar belajar memperbaiki diri. Ini menuju akhir tahun, menuju 2025. Jadi aku rasa mungkin kamu Pisces udah mulai evaluasi, udah banyak melakukan hal-hal yang oke nih, gue harus fokus di sini lagi nih karena udah 2 bulan gitu. Oke. Ini di saat kamu ingin bertransformasi ya, memperbaiki diri, membuat diri kamu berubah, tidak hanya tampilan luar aja, tapi juga secara internal, secara dalam gitu ya. Jadi maybe ini pesan buat kamu, dimana kamu sedang berproses untuk memperbaiki diri, sedang berproses untuk memperjuangkan nasib kamu mungkin juga ya, atau keluar dari zona yang gak enak ya. Di sini maybe pesannya buat kamu. Oke, aku shuffle dulu kartu oracle-nya. Pisces. Oke. Queen of Swords. Oke, jadi di sini pesannya mungkin yang bisa kamu lakukan gitu. Yang pertama adalah kamu tahu betul tujuan kamu ke depannya itu apa gitu. Kamu harus tahu betul apa yang bakal kamu lakukan gitu ya. Sebulan ini, 2 bulan ini, dan tahun depan aku rasa kamu sudah harus tahu kamu mau ngapain, tujuan kamu apa, goals kamu apa, udah harus jelas gitu. Jadi Queen of Swords ini aku rasa kamu ingin melabeli diri kamu sebagai apa itu sudah harus jelas ya gitu. Jika kamu belum nemu nih, masih bingung antara A, B, C, atau masih nggak ada gambaran sama sekali, bulan November ini, bulan Desember ini waktu kamu untuk menyelami diri kamu lebih dalam lagi. Kamu ingin jadi apa, mau seperti apa. Tahun depan tuh kamu ingin melabeli diri kamu tuh seperti apa. Jadi kan kamu akan tahu nih, oke,
prosesnya seperti ini gitu. Jadi ketika kamu melabeli diri kamu, let's say mungkin oke, tahun depan aku mau jadi pebisnis gitu. Jadi dari bulan ini kamu udah belajar mungkin skill marketing, gimana bikin produk, gimana punya attitude yang baik dengan klien, dengan customer gitu ya. Jadi hal-hal yang bisa membuat kamu level up pada tujuan kamu, bisa membuat kamu level up pada identitas yang akan kamu tuju. Ini udah jelas gitu ya. Apa-apa yang bakal dibangun, apa-apa yang bakal diperbaiki, apa-apa yang bakal dipoles gitu ya. Dalam dan luarnya ya. Jadi kamu harus tahu jelas tujuan kamu, identitas kamu tahun depan itu jadi apa, atau mau seperti apa, atau kamu mau melakukan apa tahun depan, itu sudah harus jelas ya. Dan 2 bulan ini kamu pakai untuk evaluasi, untuk set goals kembali, untuk apa, kamu cek dan recheck segala sesuatu yang masih relevan dan nggak relevan, yang nantinya masih bisa dibawa untuk ke tahun depan gitu, atau masih dipertahankan di tahun depan, atau harus dibuang nih di tahun depan. Ini udah nggak banget nih. Misal aku punya kebiasaan, ini contoh, misal apa ya kebiasaannya, kebiasaan apa ya, misalnya main game apa gitu ya gitu. Ini udah gak relevan di tahun depan, gue main gini terus gitu. Harus diganti dengan baca buku atau nonton podcast gitu ya. Oke. The High Priestess, Seven of Cups, Ace of Pentacles, The Lovers. Di sini juga pesannya, kamu jangan terlalu punya ekspektasi yang tinggi tanpa ada usaha untuk itu gitu. Jadi kalau kamu nih punya ekspektasi yang tinggi gitu terhadap pencapaian kamu, terhadap diri kamu, atau cita-cita kamu, atau apapun gitu ya, tahun depan jangan fokus pada ekspektasi kan ke hasil ya gitu. Tapi kamu fokus pada tindakan kamu, fokus apa yang bisa kamu lakukan, fokus pada segala sesuatu yang bisa kamu usahakan lah ya gitu. Entah kecil, entah besar, entah hanya medium, aktivitas. Jadi fokusnya pada hal-hal yang bisa kamu jangkau. Sorry. Oke, dan Seven of Cups. Seven of Cups ini aku rasa tentang networking, atau tentang kamu mungkin bisa ngebangun komunitas, atau kamu bisa ikut komunitas, atau kamu bangun networking ya, atau kamu banyak kenal orang-orang baru di sini, dimana mungkin mereka bisa kasih insight baru, atau kamu bisa bertukar pikiran dengan mereka gitu. Jadi coba bangun hal-hal baru yang ini kaitannya dengan jaringan gitu ya, atau kaitannya dengan kita bersosial, kita ketemu orang baru, komunitas baru, dimana ini mungkin bisa membuat diri kita tuh punya warna yang baru gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang udah usang dari diri kita, yang mungkin untuk kedepannya ini udah gak relevan, atau energi-energi lama kita yang membuat kita mungkin gampang lelah, letih, lesu, gak punya motivasi gitu. Ini harus dibuang dan kita ganti dengan energi-energi yang baru, dan bisa aja ini bisa kita dapatkan dari orang-orang baru, bisa kita dapatkan dari situasi yang baru atau tempat yang baru. Jadi kamu harus cari hal-hal yang baru lah ya dalam hidup kamu, untuk kasih warna baru dalam kehidupan kamu, untuk kasih semangat yang baru gitu. Jadi mungkin ada energi-energi lama yang udah usang, yang udah basi, dan memang harus diganti dengan energi yang baru, untuk kamu bisa dengan mudah punya progres untuk level up, untuk upgrade diri gitu ya. Dan ini termasuk juga mungkin kamu perlu untuk belajar hal-hal baru
Yang selama ini mungkin kamu males untuk itu, yang selama ini mungkin kamu gak ada waktu untuk itu, yang selama ini mungkin kamu lebih memilih scroll TikTok ketimbang kamu belajar hal baru itu. This is time for you untuk kamu bikin waktu untuk itu ya semuanya. Dan di sini aku rasa ini nggak ada, ini tidak hanya soal kita nambah pengetahuan di otak kita, di pikiran wawasan kita, tapi mungkin kita juga harus hanya sekedar memperbaiki atau mengupgrade tempat kita tinggal gitu. Bukan apa ya, dengan mungkin ganti suasana, ganti supaya ada energi baru yang masuk, supaya ada energi positif yang gampang masuk. Mungkin hanya merubah posisi meja, merubah posisi lemari gitu ya. Jadi interiornya mungkin harus diganti gitu. Ini bisa aja seperti itu, atau bisa hanya sekedar kamu melakukan hal kecil tapi ini tuh ada impact baik secara energinya gampang masuk ke kamu, dan kamu gampang punya motivasi lagi gitu ya, punya gairah lagi gitu. Oke. Kurang lebihnya seperti itu, right? Oke, ini Age of Pentacles, right? Oke, di sini kamu harus punya keyakinan. Ini kan kamu lagi berproses kan, berproses untuk memperbaiki diri, berproses untuk bertransformasi, berproses untuk belajar, right? Age of Pentacles, kamu harus meyakini bahwa proses ini mungkin beberapa orang mungkin aduh kok bikin males, harus gini harus gitu. Ini harus kamu yakin ini hanya bagian dari perjalanan kamu ya. Proses ini bagian dari kamu untuk berada pada titik level tertentu ya, dan kamu harus melalui ini. Oke. Tapi ya, dan kamu harus yakin bahwa entah berapa lama perjalanannya, bisa cepat, bisa sedang, bisa lambat gitu ya. Kamu harus meyakini bahwa kamu akan sampai pada tujuan kamu. Jadi apa yang kamu labelkan tahun depan, apa yang kamu identitaskan tahun depan gitu sebagai diri kamu, kamu harus yakin bahwa kamu akan berada pada level itu ya. Manifestasi kamu bakal berhasil. Kamu harus meyakini itu ya, apapun yang kamu manifestasikan di sini. Dibantu dengan The Lovers ini, dibantu dengan kamu punya passion di sana, kamu punya hasrat di sana, kamu melakukan apapun yang kamu suka. Kamu hari-hari juga dipenuhi dengan energi cinta, kasih, energi positif. Ini akan nge-boost kamu jadi stimulus atau ya apa sih? Aku lupa ya. Jadi stimulus atau jadi pompa ya. Speednya supaya lebih naik lagi untuk kamu cepat pada tujuan kamu ya. The Lover ini juga lakukan apapun yang kamu suka, lakukan apapun aktivitas kamu, kegiatan kamu dengan penuh cinta ya. Salah satunya memang kita harus nemuin passion kita dulu tuh apa gitu. Kita bener-bener suka nggak sih dengan apa yang kita kerjakan. Ini bakal akan membuat kita cepat berada pada kondisi kita, pada tujuan kita ya, pada level yang mau kita tuju, alright? Oke, dan di sini The Hangman, hati-hati ya. Dalam prosesnya kita kadang naik turun ya, secara energi, progres, terus diri kita, pikiran kita, mood kita gitu. Ini hati-hati. Sebisa mungkin kita memang nggak bisa kontrol kadang apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Tapi di sini The Hangman, kamu harus memastikan bahwa ketika diri kamu lagi nggak mood atau lagi down gitu ya, tiba-tiba nggak tahu, ini kan kehidupan sangat kompleks ya gitu ya. Ada sesuatu yang memang kita tidak inginkan dan tiba-tiba terjadi di sini, maybe ya. Pastikan diri kamu hanya sementara berada pada kondisi tersebut yang gak enak gitu. Dan kamu harus balik lagi pada setelan awal. Setelan kamu punya proses yang mulus,
proses yang baik ke arah tujuan kamu, ya gitu. Jadi seberapa kamu ngerasa mungkin gak enak, sakit gitu, ini hanya sementara, dan kamu harus yang hack your mind gitu untuk oke, ini harus cepat dirubah nih gitu ya. Oke, jadi pesannya kurang lebih seperti ini gitu. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Catat poin-poin yang penting jika dirasa ada. Kalau nggak ada, ya udahlah aja. Dipakai sebagai literasi aja. Oke, dan ini yang terakhir, breath, nafas. Oke, termasuk The Hangman ini kan kamu sebisa mungkin di saat kamu ngerasa nggak oke banget, bahkan mungkin sakit, coba berada pada kondisi yang tenang gitu ya. Kamu bisa meditasi, kamu bisa merasakan nafas kamu fokus pada nafas, inhale dan exhale gitu ya, 6 hitungan gitu, untuk membantu kamu menenangkan pikiran kamu, untuk membantu kamu calm down ya gitu. Jadi kamu mungkin butuh meditasi. Meditasi apa gitu, mungkin kamu bingung gitu. Hanya bisa mulai dengan hanya sekedar kamu merasakan nafas kamu masuk, nafas kamu keluar ya, itu aja. Latihan nafas itu aja, it easy untuk dilakukan ya. Kita nggak untuk sementara mungkin kita nggak perlu meditasi yang A B C D gitu. Ini fokus di ini aja dulu ya gitu. Kalau kamu butuh A B C D ya mungkin kita bisa bikin sesi lagi ya gitu. Oke, Pisces, kurang lebihnya energinya kamu seperti ini pesannya. Semoga resonate, semoga bisa dipraktekkan ya. Thank you so much for watching this video. See you next time and bye bye.